Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elviani Sinaga, NIM saya 0801211024. Di sini saya dari kelompok 6, di mana kelompok 6 itu akan membahas terkait memahami manajemen keuangan dan rasio keuangan. Nah, adapun saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen keuangan itu? Nah, jadi manajemen keuangan merupakan kegiatan usaha dalam bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Baik, untuk lebih dalam lagi terkait manajemen keuangan, di sini saya akan menjelaskan juga 4 tujuan manajemen keuangan, di mana yang pertama adalah mempermudah perencanaan struktur modal, yang kedua adalah meminimalisasi biaya dan resiko. Setiap anggaran tidak lepas dari resiko yang mungkin akan terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah memaksimalkan keuntungan, dan yang keempat adalah menjaga arus kas. Untuk menjaga arus uang kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang mana saya akan mencoba menjelaskan daripada materi ini. Jadi sangatlah umum untuk menemukan organisasi keuangan yang dapat secara langsung menjelaskan bagaimana investasi dalam penjualan dan pemasaran sama dengan peningkatan penjualan, atau departemen pemasaran yang dapat memberitahu para eksekutif puncak berapa banyak waktu pers hingga kata atau menit yang mereka peroleh untuk investasi dalam acara atau promosi. Keamanan dan manajemen risiko jarang menampilkan pengukuran dan angka langsung untuk mendukung permintaan investasi dan sumber daya yang lebih banyak. Jadi keamanan IoT dan investasi manajemen risiko dapat dengan mudah menjadikan kebergantungan pada bukti yang dapat dibenarkan secara intuitif namun tidak dapat diukur dan didefinisikan, dibandingkan dengan pengukuran yang tidak jelas, yaitu tidak melakukan apapun dan menyimpan lebih atau sedikit uang tunai. Persyaratan keuangan akan berhubungan dengan pengeluaran yang mempengaruhi biaya dan margin, seperti membatasi total investasi keamanan pada persentase tetap dari total pengeluaran TI. Misalnya itu pengeluaran keamanan biasanya berkisar antara 6% dan 8% dari anggaran TI pada tahun 2151 pada contohnya, tergantung pada industri dan keadaan. Jadi pengeluaran yang melebihi presentasi ini belum tentu melanggar batas, namun hal ini memiliki pembenaran yang berbeda. Lalu yang kedua ada batasan tertinggi dari total pertumbuhan anggaran keamanan yang diperbolehkan dari tahun ke tahun. Lalu yang ketiga, biaya kepatuhan terhadap peraturan dan hal-hal yang dapat menjadi sangat nyata dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses dan intersepsi yang sah terkait dengan perintah pengadilan untuk penyadapan atau pengawasan, masalah manajemen privasi dan permintaan pengungkapan dari pengguna dan klien. Lalu yang terakhir ada penemuan hukum umum terkait dengan kasus pertanggungjawaban dan gugatan yang timbul dari cedera terkait sistem IoT. Jadi jangan salah teman-teman, perbedaan antara keamanan yang direncanakan dengan baik dan buruk adalah kurang lebih 100%. Namun biasanya lebih jauh lagi. Akibatnya potensi pengeluaran yang berlebihan untuk manajemen risiko dan keamanan dapat berdampak besar pada kelangsungan proyek IoT apapun. Dan kemampuan untuk mengelola kebutuhan keuangan secara efektif akan sangat penting mengingat kompleksitas sistem yang dihasilkan. Lalu jangan lupa untuk mempertimbangkan kompleksitas dalam menghadapi kebutuhan finansial. Karena elemen dunia keuangan yang sering dibahas adalah bahwa kompleksitas sistem keuangan kurang dipahami atau paling tidak kita meremehkan resiko dan tidak mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Contohnya seperti krisis tahun 1987, 2001, dan 2007 sudah cukuplah untuk membuktikan fakta tersebut. Kita akan membahas materi tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan terjadi selama periode tahun buku yang bersangkutan. Adapun laporan keuangan dari sektor swasta yang pertama yaitu adalah laba rugi. Nah, laba rugi ini harus dibuat dalam satu periode atau siklus tertentu untuk mengetahui jumlah pendapatan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat mengetahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Yang kedua itu ada laporan perubahan atau laporan laba ditahan. Nah, laporan perusahaan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian laporan ini juga menunjukkan apakah perusahaan serta sebab-sebab perusahaan modal.
Nah, yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca menunjukkan jumlah aktiva, harta, kewajiban atau utang, modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Yang keempat yaitu ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan, baik arus kas yang menguntungkan ataupun arus kas yang merugikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi selanjutnya adalah tentang neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang memberi gambaran tentang apa yang dimiliki dan berutang pada suatu perusahaan, serta jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Neraca dapat digunakan bersama laporan keuangan penting lainnya untuk melakukan analisis fundamental serta menghitung rasio keuangan. Mengapa neraca ini penting? Karena neraca ini alat yang digunakan oleh eksekutif, investor, analis, dan regulator untuk memahami kesehatan keuangan suatu bisnis pada saat ini. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam neraca? Seperti yang saya katakan tadi, neraca merupakan informasi tentang aset dan kewajiban perusahaan. Jadi mungkin setiap perusahaan berbeda, tapi ada aset jangka panjang dan aset jangka pendek. Aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan lain-lain. Lalu aset jangka pendek seperti uang tunai dan debitur. Untuk rumus dari neraca seperti ini. Jadi total aset dihitung dari penjumlahan seluruh aset baik jangka panjang, jangka pendek, dan lainnya. Kemudian total liabilitas dihitung dari penjumlahan seluruh liabilitas baik jangka panjang, pendek, dan lainnya. Lalu total ekuitas dihitung dari penjumlahan laba bersih, laba ditahan, dan kontribusi pemilik. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Pengertian dari nilai rasio likuiditas adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu kemampuan aset perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Tujuan dari rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan suatu aset perusahaan dalam membayar kewajiban yang sudah jatuh tempo ataupun yang harus dibayar saat itu juga. Jadi semakin tinggi nilai rasio likuiditasnya, maka dinilai akan semakin baik suatu perusahaan itu dalam melunasi maupun membayar hutangnya. Nilai rasio likuiditas ini memiliki 3 manfaat. Di antaranya yang pertama, pengusaha itu dapat mengantisipasi dana yang jika diperlukan secara mendadak. Yang kedua, pengusaha itu dapat memudahkan para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, nilai rasio likuiditas itu menjadi poin penting dalam berdirinya suatu perusahaan karena memudahkan suatu perusahaan itu untuk yang mendapatkan yang namanya investasi maupun bisnis-bisnis lain yang saling menjanjikan maupun menguntungkan. Nilai rasio likuiditas ini memiliki 3 jenis, di mana yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar, di mana dilakukan dengan pengukuran untuk mengukur kemampuan suatu aset perusahaan dalam melunasi maupun membayar kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya seperti kas, piutang maupun persediaan dengan rumus aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, jenis yang kedua itu ada quick ratio atau rasio cepat, di mana digunakan untuk menghitung kemampuan suatu aset perusahaan dalam membayar kewajiban lancarnya dengan aset cepat. Jadi aset cepat ini adalah aset lancar yang bisa dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari dengan rumus uang tunai ditambah dengan piutang ditambah surat berharga dibagi dengan kewajiban lancar. Jenis yang ketiga itu ada cash ratio atau kas rasio. Jadi dapat dihitung dengan membandingkan antara cash flow dengan hutang yang harus dibayar dengan rumus uang tunai ditambah dengan surat berharga dibagi dengan kewajiban lancar. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio leverage atau yang biasa disebut dengan rasio solvabilitas. Rasio leverage adalah untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan dibiayai oleh hutang. Jadi, bedanya rasio leverage ini dengan rasio likuiditas, kalau rasio likuiditas semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kinerja perusahaannya. Kalau rasio leverage semakin tinggi rasionya, maka akan membahayakan perusahaan. Dan sebaliknya, jika rasio leverage-nya rendah, maka
semakin baik perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, rasio leverage ini dapat kita asumsikan sebagai kebalikan dari rasio likuiditas. Untuk mengukur rasio leverage ini ada dua cara. Yang pertama, debt asset ratio, dan yang kedua, debt equity ratio. Yang dimana debt asset ratio ini adalah dengan melakukan perhitungan seberapa besar hutang perusahaan dengan asetnya. Jadi perbandingan antara hutang dengan aset perusahaannya. Rumus untuk menghitung debt asset ratio ini adalah total liabilitas dibagi dengan total aset. Dan yang kedua, dengan cara debt equity ratio. Kalau debt asset ratio tadi kan perbandingan antara hutang dengan aset. Kalau debt equity ratio ini adalah perbandingan antara hutang dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, rumus yang digunakan untuk menghitung debt equity ratio ini adalah total liabilitas dibagi dengan total equity. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, jenis-jenis profitabilitas ini dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atau laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, ada beberapa jenis profitabilitas, yaitu yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin, di mana merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan, yaitu dengan rumus gross profit margin sama dengan penjualan dikurang harga pokok pendapatan, penjualan dikurang harga pokok penjualan per penjualan. Kemudian yang kedua ada margin laba bersih, yaitu merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan, yaitu dengan rumus laba bersih setelah pajak per penjualan. Kemudian yang ketiga ada rasio pengembalian aset atau return of asset ratio, yaitu merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualan yang terkait dengan sumber daya, total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan itu dalam mengelola asetnya itu terlihat dari persentase rasio, yaitu dengan rumus ROA atau return of asset ratio sama dengan laba bersih per total aset. Kemudian yang keempat ada return of equity ratio atau rasio pengembalian ekuitas atau disingkat dengan ROE, yaitu merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase, yaitu dengan rumus ROE sama dengan laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham. Kemudian yang kelima ada return on sales ratio atau rasio pengembalian penjualan atau disingkat dengan ROS, merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan penjualan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi yang lain seperti upah para pekerja, bahan baku, dan lain sebagainya, yaitu dengan rumus return of sales atau ROS sama dengan laba sebelum pajak bunga per penjualan. Selanjutnya yang keenam ada return of capital employed, yaitu pengambilan modal yang digunakan, merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga per modal kerja atau total aset dan kewajiban. Kemudian yang ketujuh ada return on investment,
merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva, yaitu dengan rumus return on investment sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva. Kemudian yang terakhir ada earning per share atau disingkat dengan EPS, yaitu merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan dengan rumus EPS earning per share sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preferred per jumlah saham biasa yang beredar. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.